Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah menggunakan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang pertama dulu yang harus kita ketahui, surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran surah-surahnya itu ada tergolong dalam dua golongan surah. Yang pertama surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sedangkan surah Al-Fatihah sendiri itu tergolong di dalam surah Makkiyah. Artinya surah Makkiyah ini surah pada saat Nabi Muhammad itu sedang berada di kota Mekah. Sedangkan surah Madaniyah artinya ayat surah Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Nah, itu sekilas tentang surah Al-Fatihah. Sekarang saya akan membacakan surah Al-Fatihah yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah yang baik. Nah, sedangkan di sini surah Al-Fatihah ketika di dalam sholat itu wajib, hukumnya fardhu ain. Maka bacaannya harus lebih baik juga dan lebih bagus, dalam artian hukum bacaannya sesuai dan tempat melepaskan hurufnya pun sesuai. Nah, di sini banyak orang yang kurang menerapkan hukum bacaannya oke, tetapi tempat melepaskan hurufnya masih banyak kurang. Nah, sekarang bacaan yang kedua ini saya akan mencoba untuk membaca surah Al-Fatihah dengan pelepasan hurufnya yang tepat dan hukum bacaannya yang tepat juga. Yang pertama, ketika mengucapkan ta'awuz, kebiasaan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi yang lebih baiknya itu itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Nah, karena di situ ada huruf dal, artinya dal yang bertitik ilat itu harus menyentuh gigi atas. Jadi dal. Nah, seperti itu. Kebiasaan kita membacanya dal. Ilatnya itu tidak menyentuh gigi atas. Terus untuk yang lebih harus diperhatikan lagi yaitu pengucapan huruf sa. Kebiasaan kita hanya mengucapkan sa seperti itu saja. Tidak ada seperti hembusan napas atau ciri bahwa itu adalah huruf sa. Jadi kebanyakan kita membaca sa. Nah, tetapi yang lebih tepatnya yaitu sa. Ilatnya menyentuh langit-langit sa. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sedangkan untuk huruf to-nya itu kebiasaan orang membaca to. Nah, itu adalah yang biasa saja. Artinya tidak memperdulikan cara pelepasan huruf dengan baik dan benar. Sedangkan untuk yang pelepasannya yaitu bisa dilihat di sini to. Pipi sebelah kanan itu agak menggelembung. Bisa juga kedua-duanya, tapi saya tidak bisa. Jadi yang biasa saya gunakan yaitu to. Pipi sebelah kanan menggelembung. Itulah untuk mengusahakan bagaimana cara pelepasan atau menyebutkan huruf sesuai dengan bentuk-bentuk huruf dan pada tempatnya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan sesuai bacaan dengan baik, tepat dan tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang bacaan basmalah. Biasanya kita membaca basmalah itu
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tetapi yang lebih baiknya atau lebih bagusnya yaitu yang pertama, sebelum mengucapkan ba di ayat bismillah atau di lafaz bismillah, bibir kita itu harus kita tutup dulu. Bis. Nah, terdengar seperti itu. Kebiasaan kita membaca ya bis, bis, bis. Kurang agak terdengar seperti kosong kedengarannya. Jadi bis. Nah, agak berisi jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Nah, seperti itu. Jadi ada anginnya untuk sinnya seperti a'udzubillahi minasyaitonir tadi. Tapi ini huruf sa bukan sya. Bis. Jadi tipis bunyi anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang huruf ro-nya itu tebal dibaca, sedangkan ha-nya itu berada di posisi tenggorokan, di tengah-tengah tenggorokan. Ha. Nah, seperti itu. Jadi ada angin yang keluar dari tenggorokan kita untuk mengucapkan huruf ha-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjut ayat, kalau di sini di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, sekarang di ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi bacaan yang sesuai dengan hukum bacaan dan cara melepaskan huruf yang saya ketahui. Nah, sedangkan ini bacaan yang tidak memperhatikan keduanya tadi, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau yang memperhatikan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ha-nya. Terus lagi ro-nya itu tebal, jangan tipis karena itu ada baris fathah. Nah, sedangkan ainnya itu kebiasaan banyak kita membacanya itu yang harusnya dibaca a, dibaca a. Nah, itu kebiasaannya. Dan kita menganggap betul karena menganggap ain dan a itu sama. Jadi membacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan huruf ain itu berada di tengah tenggorokan atau di posisi sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Terus lagi lanjut di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya tebal karena berbaris fathah. Huruf ha-nya. Nah, sedangkan huruf ha-nya itu sama seperti sebelumnya, ada angin yang berhembus tapi tipis sekali dari dalam mulut kita untuk mengucapkan ha-nya itu. Saya ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat, untuk membaca ayat Al-Quran itu jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, karena kita membacanya itu memperhatikan hukum bacaannya, memperhatikan hurufnya, memperhatikan bagaimana cara mengucapkan hurufnya dengan baik dan benar. Ayat selanjutnya, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yang pertama pengucapan huruf kaf. Nah, di sini kaf dan qaf itu hampir sama. Kita membacanya pada biasanya, tetapi ada perbedaan. Kalau ka, nah ka seperti saya sebutkan, ka itu cara membacanya yaitu berada di atas tenggorokan atau angin itu berhembusnya ke langit-langit. Ka, kada seperti ka. Nah, tidak kosong tetapi berisi. Kalau menyebutkan huruf ka. Nah, seperti itu. Kalau huruf qaf itu agak ke dalam, hampir di tengah tenggorokan tetapi masih di atasnya saja, yaitu ko. Beda tipis tapi ada perbedaannya. Kebiasaannya kita sama membacanya. Nah, saya pun
dulunya seperti itu juga, saya sama membaca antara huruf K dan huruf Ko. Huruf K itu yang apabila disambung ada hamzahnya di tengahnya, sedangkan huruf Qaf yaitu seperti berbentuk huruf waw tapi memiliki titik 2 di atasnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi membacanya dengan baik dan memperhatikan makharijul huruf atau tempat pelepasan hurufnya seperti ini. Maliki yaumiddin. Untuk mengucapkan yaunya itu bibirnya agak dimanyunkan ke depan karena di situ ada waw sukun. Maliki yaumiddin agak dinaikkan yau. Nah, kebiasaannya kita membaca maliki yaumiddin. Nah, sekarang bisa dibedakan maliki yaumiddin yang biasa sama yang yaunya itu dimanyunkan ke depan atau agak kedepankan bibirnya. Ini yang biasa maliki yaumiddin. Selanjutnya maliki yaumiddin. Nah, ada perbedaan di sini. Nah, selanjutnya ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya di sini yang harus kita perhatikan. Kebiasaannya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal ada pantulannya itu. Artinya karena ya-nya bertasdid di sini artinya cara membacanya itu dipantulkan. Iya, nah seperti itu. Seolah-olah itu seperti kendaraan itu digas dulu, gas tinggi-tinggi baru dikembalikan lagi untuk mengenakan mesinnya saat di jalan. Nah, jadi dan membaca ayat kelima ini pun kita membacanya datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus jelas memantulkan huruf yang bertasdid itu, terus ainnya di sini berbaris sukun. Nah, maka berbaris sukun ini mengucapkan ainnya itu karena posisi ain di tenggorokan di sini, maka terdengarnya seperti ini. Iyyaka na'. Nah, seperti itu. Jangan iyyaka na'budu wa iyya. Itu alif bukan ain. Sedangkan di sini hurufnya ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan lagi yaitu di huruf H. H-nya di sini H besar bukan H kecil. Tadi yang sebelumnya H-nya itu H kecil, sekarang H besar. H besar ini cara mengucapkannya itu ketika mengucapkan H, dada kita agak bergetar sedikit. Artinya apabila bisa bergetar dadanya itu hampir tepat sudah. Cara mengucapkan atau melepaskan hurufnya itu. Nah, jadi agak terdengar berat. Memang seperti itu cara membacanya, dan dada kita agak bergetar sedikit, maka itu bisa dikatakan kita sudah membacanya itu sesuai dengan makhrajnya atau tempat melepaskan huruf dengan baik dan benar. Huruf sod ada sedikit bibirnya dimajukan tapi sedikit sekali Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Ingat hanya ihdinas. Nah, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini huruf qafnya bertitik 2, maka cara membacanya agak di tengah tenggorokan tetapi masih di atas, jadinya mengucapkannya ko, bukan k tapi ko. Nah, kalau kita belum terbiasa maka membacanya seperti ini, tapi itu terlalu berlebihan, tapi tidak apa-apa karena kita untuk membiasakan dulu.
Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini ada a dan ain. Kebiasaannya kita membaca an'am. Ain, alif keduanya. Bukan alif, ain. Nah, jadi di sini harus kita perhatikan. Jadi cara membacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Selanjutnya lagi sambungannya goin. Goin di sini berada di tengah tenggorokan cara melepaskan hurufnya. Jadi sama seperti ain tadi. Go di tenggorokan. Goin. Ghairil maghdu. Nah, kalau mengucapkan huruf dot, du, ilat kita ini menyentuh gigi samping kiri atau menyentuh gigi kiri. Ghairil maghdu. Nah, berbeda kan? Kalau dibaca ghairil maghdu, du sama du itu beda. Terdengarnya pun beda. Du atau du. Jadi kalau du itu biasa tidak sesuai, sedangkan kalau du do. Nah, ilat kita menyentuh gigi kiri maka terdengar seperti itu. Nah, terus lagi yang harus kita perhatikan, banyak ghairil maghdu harusnya itu sukun, jangan dipantulkan membacanya. Banyak kita membacanya itu memantulkan. Jadi jadi banyak orang, kebanyakan kita membacanya itu ghairil maghdu. Walaupun ada pun juga orang membacanya tipis sekali, ghairil maghdu. Nah, itu seolah-olah dipantulkan. Padahal goin itu bukan huruf yang dibacanya dipantulkan ketika ada baris sukun. Sedikit mengulas tentang huruf yang dibacanya dipantulkan, yang sudah familiar sebenarnya sejak kita sekolah di TK Al-Quran atau taman kanak-kanak kita sudah mengetahui huruf yang dipantulkan itu ketika berbaris sukun ada 5. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat qaf, yang ketiga to. Atau biasa kita kenal disingkat baju di toko. Baju di toko. Nah, itu adalah huruf ketika bertemu atau berbaris sukun membacanya dipantulkan, dan itu disebut hukum bacaan qalqalah. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Artinya qalqalah sugro qalqalah yang kecil, qalqalah kubro qalqalah yang dibacanya besar. Artinya dipantulkannya itu lebih besar dan lebih jelas. Nah, jadi untuk membaca ghairil maghdu ini yang lebih enak dan lebih tepat didengarkan yaitu ghairil maghdu. Nah, tidak ada pantulan sama sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, do-nya ini saya mengambilnya panjang 6 harokat. Jadi walau ketika mengucapkan walau ilat saya sudah menyentuh gigi kiri karena bersiap-siap untuk mengucapkan huruf do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu 6 harokat saya mengambil bacaannya ketika ada huruf dot. Saya bilang atau biasa saya katakan ada bendera di atasnya. Oke, sekarang saya ulangi lagi membaca surah Al-Fatihah dari ta'awuz sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
alamin. Saya ulangi lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi di iyanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Napas tidak sampai. Saya ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti inilah apa yang saya punya, yang saya bisa, dan yang selalu saya terapkan ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam waktu sholat dan ketika waktu diminta membaca surah Al-Fatihah. Agak lama membaca surah Al-Fatihahnya karena kita memperhatikan hukum bacaan atau tajwid serta makhorijul huruf, cara melepaskan hurufnya dengan baik dan benar. Karena satu huruf ketika kita lepas atau tidak sesuai dengan huruf yang menyebutkan, maka artinya salah. Sebenarnya kita menginginkan meminta doa, ya Allah berikan kita rezeki yang banyak, tetapi karena hanya satu kesalahan sehingga membuat satu huruf tidak sesuai kita mengucapkannya, maka artinya itu menjadi, ya Allah berikan saya musibah yang banyak. Nah, itulah bahasa Arab ini atau huruf hijaiyah itu apabila kita tidak belajar dari A sampai Ya sesuai dengan makhorijul hurufnya, takutnya apa yang kita baca itu menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi kita, karena ayat Al-Quran ketika kita baca itu adalah menjadi doa bagi diri kita dan bagi orang banyak. Nah, untuk tutorial cara membaca surah Al-Fatihah, menurut saya dan kebiasaan saya sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksikan lagi. Apabila ada kurang tepat, tolong dikoreksikan lagi, karena saya hanya manusia yang memiliki banyak kesalahan. Salah hilap mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.